Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filsafat dan objek kajiannya. Apa itu pengertian dari filsafat? Secara etimologis, filsafat sama dengan falsafah di dalam bahasa Arab atau filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofi dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Semua istilah tersebut itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata philen yang berarti mencintai, philos berarti teman, dan kata sophos yang berarti bijaksana atau sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan mencintai kebijaksanaan. Socrates menjelaskan karena adanya keterbatasan kemampuan manusia, maka manusia dipandang tidak berhak atas kebijaksanaan. Manusia hanya dianggap oleh Socrates berhak sampai pada level sekedar mencintai kebijaksanaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat juga diartikan sebagai pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, mengenai sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga dapat diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Juga dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat itu juga diartikan sama dengan falsafah. Harul Hatitus menjelaskan beberapa pengertian filsafat. Filsafat adalah sikap dari seseorang terhadap kehidupan dan alam semesta. Filsafat juga bisa diartikan sebagai metode berpikir reflektif dan penyelidikan yang rasional. Selanjutnya, filsafat adalah sebagai upaya untuk memperoleh suatu pandangan yang menyeluruh. Kemudian filsafat juga diartikan sebagai analisis yang logis, bahasa, dan kejelasan akan makna kata maupun konsep. Kemudian filsafat juga dapat diartikan sebagai sekumpulan masalah dan juga teori tentang solusi dari masalah-masalah tersebut. Secara teknis, filsafat dapat diartikan sebagai aktivitas. Maksudnya adalah filsafat merupakan aktivitas berpikir yang radikal untuk menjawab permasalahan filosofis. Di samping filsafat diartikan sebagai aktivitas, filsafat juga dapat diartikan sebagai seperangkat sikap. Filsafat
dapat diartikan sebagai sikap aktivitas berpikir yang melekat pada seseorang yang berpola pikir filosofis. Jadi ketika seseorang memiliki pola pikir yang bersifat filosofis, maka sikap seperti ini dapat diartikan sebagai pengertian filsafat sebagai seperangkat sikap. Kemudian pengertian yang ketiga secara teknis, filsafat itu juga merupakan sekumpulan isi. Maksudnya adalah filsafat sebagai sekumpulan isi atau produk dari berpikir dan bersikap secara filosofis. Hal ini mencakup tiga hal. Yang pertama, mencakup metafisika, yaitu kajian tentang hal-hal yang berhubungan dengan hakikat realitas. Kemudian yang kedua, mencakup epistemologi, yaitu kajian tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, serta kajian tentang bagaimana kebenaran dan pengetahuan itu diperoleh. Kemudian yang ketiga, filsafat mencakup aksiologi, yaitu kajian tentang persoalan nilai. Filsafat itu selalu mempersoalkan tiga pertanyaan dasar. Yang pertama, filsafat mengajukan pertanyaan tentang apakah yang ada itu. Nah, pertanyaan semacam ini disebut sebagai pertanyaan ontologis atau bersifat metafisika. Kemudian yang kedua, filsafat itu menyoal tentang apakah yang benar itu dan bagaimana kita memperolehnya. Ini namanya pertanyaan epistemologis. Kemudian yang ketiga, filsafat itu selalu menyoal tentang apakah yang baik dan indah itu. Nah, pertanyaan ini yang kemudian dikenal dengan pertanyaan yang bersifat aksiologis. Nah, gambar ini memperlihatkan kepada kita tentang pilar filsafat ilmu yang mencakup tiga cakupan yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, kita coba lihat satu persatu cakupan dari filsafat atau objek kajian dari filsafat. Yang secara sederhana, tadi sudah dijelaskan, menyangkut persoalan ontologis, kemudian juga menyangkut persoalan epistemologis dan persoalan aksiologis. Yang pertama, objek kajian filsafat itu atau ruang lingkup dari kajian filsafat itu adalah ontologis. Apa itu ontologi? Ontologi dalam bahasa Yunani itu ontos, ada keberadaan. Kemudian logos, yaitu studi, kajian, atau ilmu tentang. Secara istilah, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada. Menganalisis bermacam-macam makna dari hal-hal yang dapat dikatakan sebagai suatu yang ada. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan menyeluruh. Objek material dari ontologi adalah semua yang ada. Sedangkan objek formalnya yang ada sebagai yang ada. Atau hakikat dari sebuah keberadaan atau sesuatu yang ada di balik sebuah keberadaan.
atau dikenal juga sebagai sebuah refleksi metafisika. Kajian tentang hakikat atau ontologi ini melahirkan beberapa aliran. Yang pertama, aliran idealisme dan monisme atau spiritualisme. Nah, ini dipelopori oleh Plato. Menurut Plato, di balik realitas fisik ada sesuatu yang tidak tampak. Yang sejati itu sesungguhnya adalah sesuatu yang terletak di balik yang fisik. Ia berada di alam ide-ide. Yang fisik ini sesungguhnya merupakan bayang-bayang. Dan dia bersifat sementara. Semua yang ada di alam ini, menurut Plato, mesti ada idenya sebagai konsep universalnya. Yang ada itu hanya satu. Tidak mungkin dua, kata Plato. Hanya ada satu hakikat saja sebagai sumber yang asal ada. Atau sebagai sumber dari yang asal dari yang ada. Hanya ada satu pengada yang meliputi keseluruhan kenyataan. Untuk mencapai identitasnya, ia harus memuat banyak aspek, banyak cara atau modus, bentuk-bentuk penjelmaan, atau emanasi yang semuanya terbatas adanya dan berbeda-beda serta berlawanan yang secara bersama-sama saling berhubungan membentuk yang satu itu. Plotinus menjelaskan bahwa kenyataan itu terdiri dari yang satu atau Tuhan. Bagaikan sumber melimpahkan ruh atau nous. Ruh memancarkan jiwa dan jiwa memancarkan materi. Senada dengan Plotinus, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi menjelaskan bahwa segala kenyataan itu merupakan hasil dari emanasi atau al-faid dari yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plotinus atau Plotinius merupakan pendiri dari Neoplatonisme. Dia lahir di Mesir, pernah belajar pada Ammonius Saccas, seorang guru besar Alexandria. Dia terus melakukan perjalanan ke Persia dan akhirnya ke Antioquia dan ke Roma pada tahun 244. Di masa Kaisar Gallienus, Plotinus memulai sekolah filsafatnya. Pemikiran Plotinus tentang emanasi, yaitu bahwa yang satu meluap keluar dari dirinya menuju hierarki-hierarki di bawahnya, bagaikan cahaya matahari atau seperti air yang menetes dari ember yang penuh, sehingga pertama-tama terciptalah kepandaian, lalu jiwa, dan akhirnya materi. Teori ini dipandang beberapa kalangan, sangat berpengaruh kepada beberapa kalangan filsuf Muslim, diantaranya Al-Farabi tentang teori emanasi. Yang kedua, aliran tentang hakikat atau ontologi ini adalah aliran materialisme. Menurut aliran materialisme ini, sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini dipelopori oleh diantaranya Thales. Thales berpendapat bahwa asal unsur itu adalah air.
Kemudian yang kedua, Anaximander. Dia berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara. Kemudian Demokritos. Kemudian Epikuros. Dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa semua substansi terdiri dari susunan atom-atom material. Atom itu tidak berubah. Dia bermacam warna dan berjumlah tidak terbatas. Atom memiliki daya gerak sendiri. Sedangkan rohani dipandang hanya sebatas atom-atom yang lebih kecil atau lebih bulat dan halus. Berikutnya yang ketiga, aliran tentang hakikat ini atau ontologi adalah dualisme. Aliran dualisme berpandangan bahwa setiap benda terdiri dari dua hakikat sebagai asal sumbernya. Yang pertama hakikat materi dan yang kedua hakikat rohani. Kedua hakikat ini masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Dia dianggap sama-sama bersifat azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan di alam. Sehingga René Descartes juga berpandangan bahwa ada dua macam substansi. Yang pertama substansi rohani atau cogitato. Yang kedua unsur jasmani, extensio. Berikutnya aliran ontologi dalam filsafat ini adalah aliran pluralisme. Menurut aliran pluralisme, reality adalah bentuk-bentuk yang bermacam-macam atau jamak. Kebenaran menurut aliran ini tidak ada yang mutlak. Yang benar itu adalah yang beraneka macam itu. Pluralisme ini menekankan akan kemutlakan adanya perbedaan dan otonomi. Tapi di pihak lain, pluralisme ini juga berpandangan akan relativitas yang memiliki dunianya sendiri. Selanjutnya, aliran agnostisisme. Agnostisisme dalam bahasa Yunani berarti agnostos, yang berarti tidak diketahui. Aliran ini berpandangan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat yang ada. Aliran ini bisa kita temui di dalam filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku universal, tetapi sebagai aku individual yang unik. Agnostisisme pada dasarnya adalah bentuk dari skeptisisme yang menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Aliran ini beranggapan boleh jadi Tuhan itu ada, atau bisa juga tidak ada. Karena toh menurut aliran agnostisisme, toh manusia tidak bisa untuk membuktikannya. Ada perbedaan antara agnostisisme dengan ateisme. Kalau agnostisisme pada dasarnya adalah bentuk skeptisisme yang menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang bisa jadi Tuhan itu memang ada atau tidak ada. Karena manusia itu toh tidak bisa untuk membuktikannya. Sedangkan ateisme
dia mengingkari keberadaan Tuhan. Tokoh Immanuel Kant dan Herbert Spencer misalnya, mereka ini menganggap diri mereka sebagai agnostik, jadi bukan sebagai ateis. Yang terakhir, aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin. Nihil, artinya tidak ada sesuatu. Atau tidak ada yang eksis. Atau tidak ada yang ada. Istilah ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh Friedrich Jacobi, yang kemudian dipopulerkan oleh Ivan Turgenev dari Rusia. Aliran ini merupakan aliran yang menolak terhadap pandangan idealisme transendental. Aliran ini menegasikan, meniadakan aspek-aspek kebermaknaan di dalam hidup. Aliran ini juga dipelopori oleh filsuf Yunani, diantaranya Gorgias, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang menolak sesuatu yang bersifat kerohanian. Aliran ini menolak mana-mana dan nilai tujuan hidup. Menolak kebenaran yang bersifat komprehensif, menolak nilai esensial, juga menolak moral dan lainnya. Aliran nihilisme berkembang di negara-negara komunis seperti Rusia dan Tiongkok. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan objek kajian filsafat yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi atau hakikat pengetahuan, dalam bahasa Yunani epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi sebagai teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Epistemologi ini berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana ada atau berada. Semua yang ada itu tidak serta-merta ada. Ada itu berada melalui proses, dan proses itu yang perlu dipelajari. Louis Oukhatsov menjelaskan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, menyelidiki susunan, menyelidiki metode-metode dan sahnya sebuah pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat ilmu yang meneropong bagaimana kebenaran itu diperoleh. Epistemologi bertalian dengan definisi, bertalian dengan konsep-konsep ilmu, bertalian dengan ragam ilmu, bertalian dengan relasi antara subjek dan objek. Secara sederhana, epistemologi adalah bagaimana ada atau berada itu dapat diketahui. Sifat dari pertanyaan epistemologi berkaitan dengan sumber pengetahuan dan masalah semantik yang menyangkut hubungan antara pengetahuan manusia dan objek pengetahuan itu sendiri. Sehingga menurut Harold Hatitus, pengetahuan manusia bersumber dari 4 hal. Yang pertama, pengetahuan itu bisa bersumber dari otoritas atau kesaksian pengetahuan, misalnya orang tua, guru, ilmuwan, tokoh agama, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan itu juga bisa bersumber dari panca indera, juga bisa bersumber dari akal pikiran, juga bisa bersumber dari intuisi, pengalaman atau penyingkapan batin. Suparlan Suartono menambahkan
kepercayaan, adat istiadat, tradisi, dan agama juga sebagai sumber dari pengetahuan. Mazhab epistemologi menurut Mahfud Junaidi adalah yang pertama mazhab empirisme. Jadi ada 3 mazhab terkait dengan sumber pengetahuan. Yang pertama mazhab empirisme. Empirisme ini, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Empirikos, dari kata empiria, yang berarti pengalaman indrawi. Untuk sampai pada pengetahuan manusia dibutuhkan tangkapan data dan fakta oleh panca indera. Di antara tokoh aliran ini adalah John Locke. Kemudian yang kedua, mazhab rasionalisme. Aliran ini berpandangan akal atau rasio adalah dasar pengetahuan. Tokoh aliran ini adalah René Descartes. Kemudian yang ketiga, mazhab intuisionisme. Menurut mazhab aliran ini, pengetahuan yang benar adalah hal-hal yang bersumber dari intuisi. Indra dan akal dianggap memiliki keterbatasan dalam menangkap objek, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu tidak akan pernah lengkap atau parsial partikular. Tokoh utama dari aliran ini adalah Henry Bergson. Lalu bagaimana di dalam Islam? Di dalam Islam, sumber pengetahuan diyakini bersumber dari Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Allah mengajarkan pengetahuan itu kepada manusia melalui kalam, yaitu melalui pemrosesan indrawi dan olah akal pikiran manusia terhadap ayat qauliyah dan ayat kauniyah, dan juga melalui proses intuitif atau dikenal juga dengan olah hati. Gambar ini menjelaskan kepada kita tentang mazhab epistemologi yang barusan kita jelaskan. Mazhab rasionalisme yang dicirikan dengan berpikir deduktif melahirkan mazhab positivisme, kemudian melahirkan paradigma atau pendekatan riset kuantitatif. Dan ini yang kemudian kita kenal dengan metode riset kuantitatif. Kemudian yang kedua, mazhab empirisme. Mazhab empirisme dicirikan dengan corak berpikir induktif. Mazhab ini disebut juga dengan post-positivisme, yang kemudian melahirkan paradigma pendekatan riset kualitatif atau metode riset kualitatif. Nah, di samping dua paradigma ini, dikenal lagi ada paradigma atau pendekatan campuran, atau dikenal dengan mixed method, yang menggabungkan antara metode riset kualitatif dengan metode riset kuantitatif. Selanjutnya yang terakhir, objek kajian filsafat adalah aksiologi. Aksiologi secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah teori atau ilmu tentang nilai. Secara terminologi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang filsafat.
Sidi Ghazalba menjelaskan nilai itu adalah sesuatu yang bersifat ide abstrak yang tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap indera adalah laku perbuatan yang mengandung nilai tersebut. Sedangkan fakta dapat diketahui indera, sedangkan nilai hanya dihayati. Aksiologi kemudian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Bramel, sebagaimana ditulis oleh Edra Suara, aksiologi itu dapat dibagi menjadi tiga. Moral product, yaitu tindakan moral. Ini yang kemudian disebut dengan etika. Moral yang tampil dalam bentuk tindakan. Kemudian yang kedua estetik expression, ekspresi keindahan atau ekspresi terhadap keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas, kesusilaan terkait baik dan buruk. Sedangkan estetika, dia berasal dari bahasa Yunani, aesthetikos, yang berarti tentang persepsi indrawi. Estetika ini berkaitan dengan rasa dan nilai keindahan. Demikian pembahasan kita tentang pengertian filsafat dan objek kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.